Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya salah satu makhluk aneh yang ada di kuburan, adanya di Tanah Baru yang ada. Saat itu ada salah satu orang yang sedang bertujuan ziarah malam hari sekitar jam 20:30 waktu Indonesia belahan barat. Dikejutkan dengan adanya sosok wanita sedang menangis di mana adanya makam tersebut. Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Saudara, jam menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia belahan barat. Pada saat pukul 20:30 waktu Indonesia belahan barat, ada salah satu sosok bapak-bapak yang sedang ziarah di mana adanya makam yang ada. Tiba-tiba baru sampai di mana ada makam tersebut, kurang lebih 4-5 meter, ada seorang ibu-ibu sedang menangis di makamnya, sedang memegangin katakanlah nisannya. Lantas si bapak itu tidak tega, dihampirinya lah si ibu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata si bapak yang baru saja nyampe. Sampai 3 kali tidak dijawab salamnya. Lantas kembali lagi berusaha si bapak bertanya, mohon maaf bu, ibu sedang menangisi kuburan siapa? Kata si bapak mengatakan demikian. Lantas baru saja selesai bertanya, si ibu baru bisa menjawab. Namun saat itu wajahnya masih terkelungkup di mana adanya makam yang ada. Dia berbicara mengatakan, saya adalah orang janda, memiliki anak satu. Anak saya meninggal di sini. Saya merasa kesepian, kata si ibu mengatakan demikian. Oh, jadi itu anak ibu yang meninggal, kata si bapak mengatakan demikian. Lantas si ibunya mengatakan betul. Lantas si bapak memberikan masukan, begini bu, kalau memang anak ibu sudah meninggal, ibu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kasihan, nanti yang meninggal malah tersiksa. Ikhlaskan. Kalau ikhlas, insya Allah anak ibu yang masih muda belia, tidak ada beban dosa, langsung masuk surga bu. Insya Allah ibu akan dibantu oleh anaknya yang sudah meninggal. Insya Allah, sekalipun dia sudah meninggal lebih dahulu, insya Allah dia anak soleh, akan membantu ibu masuk surganya Allah. Allahumma amin. Lantas ibu tiba-tiba beranjak dari tempat tersebut, namun memalingkan wajahnya supaya tidak diperlihatkan oleh si bapak itu, sambil maju ke depan membelakangin si bapak sambil berbicara, apakah betul pak, kalau anak saya sudah meninggal lantas saya akan dibantu olehnya, saya masuk surga? Lantas si bapak itu mengatakan, ihdinas syiratal mustaqim. Ibu, Allah maha pengasih, maha penyayang. Barang siapa yang memiliki anak soleh, insya Allah doanya akan dikabul. Ibu akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kalimat, Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Itu salah satu wujud Anda akan diberi kemudahan dengan mudah
masuk surganya Allah. Insya Allah. Tiba-tiba si ibu itu tertawa terbahak-bahak, terbang ke atas, ke pohon. Si bapak itu langsung terkejut, namun tidak lari. Hai, ibu, kenapa kau terbang? Bukankah kamu manusia? Siapa kau sebenarnya? Lagi-lagi dia tertawa. Saya adalah penunggu makam sini, kata si ibu-ibu yang sudah berpakaian serba putih. Rambutnya panjang terurai, nangkring ada di atas pohon, di mana di bawahnya adalah makam yang dia tongkrongin. Lantas si bapak itu mengatakan, coba kamu terangkan kembali, siapa kau sebenarnya? Tadi kau katakan katanya seorang ibu anaknya meninggal. Lantas sekarang berubah penampilan. Lantas ibu yang sudah berubah menjadi kuntilanak mengatakan, saya adalah penunggu di sini. Saya adalah kuntilanak. Sambil tertawa si kuntilanak itu. Lantas si bapak itu mengatakan, "Hei manusia kuntilanak, jangan pernah kau muncul kembali selain saya. Kalau saya sudah terbiasa melihat hal-hal seperti ini. Bagaimana selain saya? Orang akan ketakutan. Di sini adalah tempat di mana orang mengubur manusia-manusia yang sudah meninggal." Tiba-tiba si kuntilanak itu lagi-lagi tertawa, terbahak-bahak. Memang itu sudah kerjaan saya, ngerjain manusia, kata si kuntilanak mengatakan demikian. Nyalalah dari tempat sini, jangan di tempat makam, yang jauh dari rumah penduduk maupun makam. Enak saja, kata si kuntilanak mengatakan demikian. Saya lebih suka di sini. Kenapa kau larang aku? Saya bicara baik-baik. Jangan pernah kalian usik adanya makam di sini, termasuk rumah penduduk yang ada. Kehidupan kamu sama kami ada lain. Kami adalah kehidupan nyata, kamu adalah kehidupan gaib yang ada. Lebih baik kau hengkang dari sini yang jauh. Di hutan di mana ke yang penting jauh dari rumah penduduk. Lagi-lagi tertawa si kuntilanak itu sambil menggerakkan pohon-pohon itu sehingga kencang bergerak seperti kayak angin puyuh. Daun-daun berjatuhan menjatuhi si bapak itu. Ternyata si bapak itu punya kelebihan, hanya menggerakkan telapak tangan kanannya diarahkan ke si kuntilanak itu. Tiba-tiba angin kencang diarahkan ke kuntilanak. Hawa panas pun muncul. Tiba-tiba si kuntilanak teriak, "Wah, apaan ini? Angin kencang mengarah ke saya. Panas, panas, panas," kata si kuntilanak mengatakan demikian. Itulah yang kamu rasakan. Itu baru permulaan. Saya sudah bicara baik-baik, tapi kamu ngeyel malah tertawa, ngeledek saya. Saya adalah manusia biasa. Kamu tidak lepas dari bangsa gaib, yaitu jin, yang punya dua peranan, yaitu ibu. Tak lama kemudian kamu jadi aslinya adalah kuntilanak. Nyala dari tempat ini. Kalau tidak mau, saya akan paksakan kamu dengan yang paling dahsyat. Lagi-lagi tertawa di pohon sebelah. Dia berpindah. Lantas kembali lagi. Si orang tersebut mengambil satu kerikil batu yang ada di makam, dilemparkan ke kuntilanak tersebut. Dia teriak, jauh terbang, dilempar oleh batu sesepuh. "Woi, apaan ini? Saya terlempar jauh, saya mau dikemanakan?" Lepaslah sudah suara itu menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba ternyata ada salah satu penduduk yang sudah mengintai melihat dari awal dengan adanya si bapak tersebut. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Oh, tak kira siapa, kata orang yang dekat kuburan tempat tinggalnya mengatakan demikian. Lantas si Ustadz mengatakan, kamu dari tadi di sini, kata si Ustadz. Betul, saya lihat Ustadz lagi bicara dengan siapa. Itu kuntilanak tadi menyamar ibu menangis di kuburan. Saya juga mau kuburan, baru saja saya kesini. Ada dia, saya nggak tega, saya datengin. Katanya anaknya udah meninggal. Saya cuma seorang janda, punya anak satu meninggal, ditangisin. Saya bilang, Bu, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kasihan anak tersiksa di sana. Anak ibu kan masih bersih, insya Allah masuk surga. Nanti ibu didoakan anaknya akan masuk surga juga. Gak lama kemudian dia terbang ke pohon, berubah menjadi kuntilanak. Disitulah memang pada awalnya saya sudah merasakan perbedaan antara manusia maupun makhluk gaib. Hawa energinya berbeda, tapi saya sengaja berdialog dengan dia. Mau apa dia? Kata si seorang ustadz mengatakan demikian. Lantas si bapak yang baru sampai, yang rumahnya agak jauh dari maka mengatakan, lantas gimana Pak Ustadz? Lantas ustadz mengatakan, ya singkat kata, karena saya sampai 3 kali itu loh, saya kasih peringatan. 3 kalinya ya udah saya lempar, saya pindahkan sejauh-jauhnya dari lingkungan penduduk termasuk makam ini. Yang dikhawatirkan nanti orang-orang lain yang kesini, selain saya gimana orang biasa. Lantas si bapak yang baru sampai mengatakan, betul juga sih, kan gak semua orang bisa melihat. Kalaupun bisa, tanpa sengaja bisa melihat, yang namanya orang awam pasti lari lah, ketakutan. Lantas si sesepuh, katakanlah si ustadz mengatakan, iya betul, tadi saya juga bilang begitu. Tidak semua orang mampu dan melihatnya. Kalaupun dia diperlihatkan, namanya orang awam kan pasti akan lari, kata si ustadz mengatakan demikian. Lantas si orang yang penduduk rumahnya dekat kuburan mengatakan kembali, jadi betul nih Pak Ustadz, dia udah pergi jauh. Alhamdulillah sudah jauh, pokoknya jauh dah. Saya pindahkan di hutan yang jauh dari penduduk. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan yang kami rangkai jadi satu, kami jabarkan untuk kita semua sebagai menambah wawasan. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.